الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena kita diberi kenikmatan-kenikmatan yang terbesarnya yang ada di dunia ini. Di antaranya kita dimudahkan untuk tafaqquh fiddin, mempelajari agama, dan mempelajari agama ini merupakan benteng yang terkokoh di dalam menjaga kita dari segala hal yang membahayakan. Apabila ilmunya dibangun di atas Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ya, ada info katanya mic-nya yang di sana enggak bunyi. Apabila dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman yang benar, dengan bimbingan para ulama. Rasulullah SAW mengatakan, alimun wahidun asyaddu ilal iblis min alfi abid. Satu orang alim itu lebih sulit ditaklukkan oleh iblis daripada 1000 ahli ibadah. Sehingga ada satu peristiwa tatkala syaitan hendak menggoda orang yang ada di masjid. Syaitan ini tertahan dari masuk dan dia tetap berada di pintu masjid. Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak masuk ke dalam masjid? Apakah karena ada orang yang sholat? Dijawab, tidak. Ya, terhadap orang yang sholat dia tidak takut, tetapi karena ada seorang yang alim yang dalam keadaan tidur. Jadi orang yang berilmu dijaga oleh ilmunya, ya, dijaga oleh ilmunya, sehingga dia selamat dengan asbab ilmu yang dia pelajari. Ya, ini merupakan barakah daripada ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mempelajarinya. InsyaAllah kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah memberikan keteladanan kepada kita, sehingga kita tahu, waalaikumsalam, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang maksiat dan mana yang taat, dengan asbab amanah yang beliau pikul dari menyampaikan dakwah kepada umatnya. Ilhadirun azani wa azakumullah. InsyaAllah dalam pertemuan kedua ini, di dalam kita membahas risalah Asyratu Asbabil Insyirahus Sadar, 10 sebab lapang dada. Pada pertemuan yang kedua, yaitu pada hari Ahad ketiga, tanggal 16 November 2025, tanggal 25 Jumadil Awal 1447 atau tanggal 16 November 2025. Ini pertemuan yang kedua. Jadi kita punya insyaallah jadwal taklim. Kalau misalnya tidak ada halangan, maka Ahad pertama kita mulai jam 5 pagi, karena ada yang bisa
pagi ya, habis subuh jam 5, itu ahad pertama. Tapi kalau ada halangan ya ahad kedua. Kemudian ahad ketiga sebagaimana yang biasa. Ya, semoga Allah mudahkan kita di dalam mengisi hari dengan kebaikan, ketakwaan, dan jalur yang termudahnya adalah menambah ilmu. Ya, menambah ilmu sehingga kita mendapatkan keberkahan hidup dengan asbab ilmu-ilmu tauhid yang Allah berikan kepada kita. Dalam pertemuan kita yang kedua ini, dalam risalah ini, ya, kita mengusung tema anjuran meraih lapang dada. Ya. Anjuran meraih lapang dada. Fangshirahus sadri la yunalu illa bitaufiqim minallahi wahdah. Maka lapang dada itu tidak mungkin diraih kecuali dengan taufik dari Allah semata. Ini kata-kata penting. Lapang dada tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan taufik dari Allah. Ya. Jadi ada hidayah, itu orang menuju Islam. Nah, setelah dia Islam, ini ada yang namanya taufik, hidayah di dalam Islam. Ya, namanya taufik. Sedangkan lapang dada tidak bisa diraih kecuali dengan taufik dari Allah semata. Lidzalika yanbaghi ay yakuna talibuha minhu azza wa jalla. Maka kalau orang ingin diberi dada yang lapang, ya, memiliki kelapangan dada, tidak ada jalan bagi dia kecuali mintanya hanya kepada Allah. Ini seperti berkah. Berkah juga tidak bisa dipinta, dicari kecuali hanya kepada Allah SWT. Demikian juga lapang dada. Wa an tariqin syar'ihi wa wahyihi, dan dengan jalan yang disyariatkan oleh Allah dan diwahyukannya. Fayad sayyidul mu'min bid-du'a. Maka untuk dapat lapang dada, ini petunjuknya adalah bersungguh-sungguh seorang mukmin dengan berdoa. Jadi betul-betul berdoa, ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya, ataupun doa-doa yang lainnya agar dilapangkan dadanya. Sungguh-sungguh, di sini dikatakan sungguh-sungguh berdoa. Wasidqil iltija ilallah, dan jujur, ya, di dalam luju kepada Allah SWT. Sungguh-sungguh dalam berdoa dan jujur dalam iltija. Itu dalam, ya, fokus permintaannya kepada Allah Ta'ala. Liyashrah sadrahu, agar Allah melapangkan dadanya. Agar Allah melapangkan dadanya. Liyashrah sadrahu, agar Allah melapangkan dadanya. Wa yuyassir amrahu, dan agar memudahkan urusannya. Makanya doanya, ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya, berarti doa ini adalah doa yang sangat agung. Wa yuyassir amrahu, dan agar memudahkan urusannya. Wa yaktubahu ta'ala fi ibadihi as-su'ada, dan agar Allah SWT menetapkan dia ke dalam golongannya as-su'ada, yang bahagia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Berikutnya, wa ba'da dzalika yutbi'u al-mu'min ad-du'a wal iltija ila Allah. Berikutnya, setelah dapat penjelasan secara umum, maka seorang mukmin mengikuti upaya tersebut dengan doa dan iltija kepada Allah, bibadzalil asbab, juga dengan mencurahkan sebab-sebab. Jadi ada upaya doanya, ada upaya sebabnya. Al-muaddiyati, yang menghantarkan dia litahqiqi hadhil ghayah al-jalilah, untuk terrealisasi puncak yang agung ini. Jadi lapang dada itu termasuk puncak yang agung. Bahkan kalau sebatas yang saya ketahui, bahkan paling agung ini, ya,
Jadi lapang dada ya paling agung. Makanya di sini asumsi yang berada di kebanyakan kaum muslimin tentang lapang dada itu belum mencukupi karena terlalu terbatasi dengan asupan ilmu yang diterima. Ya, asupan ilmu yang diterima. Ya, sehingga kata-kata yang disampaikan oleh di sini yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ya Al-Badr, Syekh Abdul Razak mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan ya, ini merupakan ghayah al-jalilah, puncak yang agung. Wal maqsad al-azim, dan tujuan yang besar. Jadi lapang dada itu adalah ya puncak yang agung dan target yang besar. Lapang dada. Berikutnya beliau menukilkan daripada ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim. Wa qad dzakara al-Alama Ibnul Qayyim rahimahullah taala, dan sungguh disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmatinya, anna halal abdi fil qabri ka halil qalbi fis sadri. Sesungguhnya keadaan hamba di kuburan, makna daripada di kuburan itu bukan berarti mesti di tanah. Di kuburan itu artinya pasca kematian. Jadi pasca kematian masuk alam kubur atau alam barzah, walaupun mungkin dia ya kondisinya sebagaimana keadaan manusia. Ada yang mungkin terbakar, atau mungkin hancur, atau mungkin yang lainnya, tertindas kereta api sehingga hancur menjadi ya potongan-potongan daging yang sangat kecil begitu, dan tidak bisa terkubur secara detail, atau yang mungkin dimumi, dibalsem, atau masuk dalam tabung pengawetan. Tatkala dia mati, dia masuk ke dalam alam yang namanya alam kubur. Jadi alam kubur adalah alam setelah kematian atau alam barzah, yang itu merupakan awal kehidupan akhirat. Jadi barang siapa yang mati, ana halal abdi fil qabri, sesungguhnya keadaan hamba di dalam kubur, kahalil qalbi fis sadar, sebagaimana keadaan hati di dada. Na'iman wa adzaban, dia akan mendapatkan nikmat dan juga akan mendapatkan siksa. Wasijnan wantilaqa, dan juga penjara dan bebas. Jadi gambarannya seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu tadi. Fa in kana sadruhu dayyiqan haraja bi hadzal din, maka apabila dadanya itu sempit dan merasa berat dengan agama ini, wa syara'ihi, dan juga syariatnya, kana qabruhu alayhi dayyiqa, maka kuburannya akan sempit. Jadi ternyata lapang dada yang paling berat adalah lapang dada terhadap agama ini. Tatkala dia merasa berat dengan agama ini, maka dia akan sempit kuburannya. Berarti dia akan mendapatkan siksa di kubur. Tatkala dia berat tadi ya, sempit, maka kuburannya akan menjadi siksa bagi dirinya. Padahal sebagaimana yang antum ketahui, agama ini antara sesuai dengan perasaan dan bertentangan dengan perasaan, antara sesuai dengan akal dan bertentangan dengan akal, antara kemampuan dan di luar batas kemampuan. Ya, di sini harus diterima. Seperti misalnya Isra dan Mi'raj, bertentangan dengan akal, harus diterima. Ya, misalnya lagi, dibolehkan bagi laki-laki memiliki istri lebih dari 4, perempuan tidak. Nah, ini berat. Ya, kemudian seperti misalnya keyakinan Allah di atas arsy, ya, dan arsy-Nya Allah di atas air. Bagi sebagian orang berat. Seperti misalnya ada nikmat kubur, ada siksa kubur.
Bagi sebagian orang berat karena siksa kubur menurut mereka belum melalui tahapan hisab. Karena kalau di dunia itu kan orang dipenjara setelah diadili, masa belum diadili sudah disiksa? Akalnya bertolak belakang. Seluruh perkara agama ini diterima dengan imanan, tasdiqan wa taslima. Maka tatkala dia berat di dalam menerima agama ini, maka dia akan sempit kuburannya. Dan kadang unsur-unsur lain seperti pergaulan, seperti Abu Thalib pergaulannya jelek, sehingga dadanya sempit untuk menerima Islam. Padahal dia sudah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Istrinya Nabi Lut sulit menerima kebenaran agama yang dibawa oleh suaminya karena pengaruh pergaulan. Ya, kemudian anaknya Nuh juga sulit menerima kebenaran karena pergaulan. Jadi bisa pergaulan, bisa karena ini, bisa karena itu, atau juga bisa karena ujian. Bisa karena ujian. Contoh ujian misalnya dagang nggak kaya-kaya, usaha nggak berhasil-berhasil, dia nggak kuat. Akhirnya dia minta kepada syaitan. Karena kalau minta kepada Allah nggak cepat, mintanya kepada syaitan. Akhirnya dia nyembah syaitan. Naudzubillah min dzalik. Atau yang lainnya. Jadi memang disinilah ya makna daripada lapang dada, karena bertalian juga dengan kubur seseorang. Berikutnya, wa in kana sadruhu munsyarihan li hadzal din, dan apabila dadanya itu lapang dengan agama ini, seperti menyembahnya kepada Allah, memohonannya kepada Allah, minta berkahnya kepada Allah, kemuliaan datangnya dari Allah, dicabutnya kemuliaan juga dari Allah, ya. Maka dadanya lapang tadi, wa qalbuhu muqbilan alaih, dan hatinya menerima. Karena memang kadang hati itu berat. Makanya di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, man ibtala bi habibataihi aw bi sofiyataihi fasabara falahul jannah. Barang siapa yang diuji dengan ya kedua matanya yang buta, yang disebut dengan habibataihi atau sahibataihi, jadi matanya apa? Buta. Dia sabar, kalau itu ketentuan dari Allah, maka diberi surga. Karena buta itu berat, yang lainnya bisa melihat, dia tidak bisa melihat. Nah ini dia menerima lapang dada. Atau misalnya ya diambil kekasihnya dari sisi yang lain, misalnya anak atau istri misalnya, atau orang tuanya meninggal dunia. Ini berat kadang. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati waqluf li khairan minha. Ya, dia dadanya lapang. Adapun menangis manusiawi ya, selama tidak niyahah. Sebagaimana tatkala Rasulullah SAW ditinggal mati anaknya yang bernama Ibrahim, beliau menangis. Kemudian ditanya, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasulullah, kok engkau menangis? Rasulullah mengatakan, "Hadzi rahmah. Yaj'al fi qulubi ibadihi ar-ruhama." Ini adalah kasih sayang yang Allah SWT berikan di dalam hati hamba-hamba Allah yang penyayang. Maksudnya ini manusiawi. Dia ridha, manusiawinya begitu. Ya, begitu menangis ya, wajar. Tapi di sini dada lapang. Jadi memang lapang dada itu mempengaruhi ya kubur seseorang ya besok. Karena kubruhu muwasi'an alaih, maka kuburnya menjadi luas baginya. Kuburnya menjadi luas baginya. Wa kana fi qariral ain sa'idan, maka ya, dia diberi lapang dada ini menjadi penyejuk hatinya dan dia menjadi bahagia. Selanjutnya lah hadirun azani wa azakumullah. Jadi di sini ada anjuran agar kita meraih lapang dada dengan doa, dengan upaya, karena lapang dada itu adalah ya kedudukan yang tinggi dan target yang agung. Kita lanjutkan bagaimana tanda-tanda seseorang diberi lapang dada. Di sini tidak diberi judul sama penulis, tetapi kalau kita lihat di sini pas dikasih subjudul. Ya. Dikasih subjudul bagaimana tanda-tanda seseorang mendapatkan lapang dada. Tanda-tandanya bagaimana nih? Fal insyirahu sadri alamatun bayyinah.
Dada yang lapang itu memiliki tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Kalau tanda-tanda ini ada pada kita, berbahagialah. Ya, berbahagialah. Kalau tanda-tanda ini belum ada pada diri kita, raihlah. Kalau dalam perkara ini mengalami kesulitan dan sebagainya, karena hidup ini kan butuh kejelasan, ya, maka belajar atau bertanya kepada orang yang alim supaya tentram dadanya. Jadi lapang dada itu memiliki tanda-tanda yang jelas dan gamblang, dan petunjuk-petunjuk yang jelas, yang gamblang juga. Tazharu 'alal mu'min, yang demikian ini nampak bagi seorang mukmin. Fayahmadu biha al-aqibah fid dunya wal akhirah. Maka dia hendaknya memuji Allah SWT atas dampak baik dari lapang dada tersebut di dunia ataupun di akhirat. Jadi lapang dada ini ternyata memiliki buah baik di dunia ataupun di akhirat. Wa talakhasa bil jumlah fil umuri thalatha. Maka ringkasan dari tanda-tanda orang yang mendapatkan lapang dada ini, ringkasannya ada 3. Ya, jadi tanda-tanda orang mendapatkan dada yang lapang ini ada 3. Yang pertama, ayyuk bila ala daril khulud wal baqa. Yang pertama, dia fokus konsen, ya, menuju kehidupan yang kekal abadi. Dia mulai fokus dan konsen kepada kehidupan yang kekal abadi. Kemudian yang kedua, ayatajafa an dariz zawal wal fana. Yang kedua dari tanda-tanda dia mendapatkan lapang dada, ayatajafa an daril zawal wal fana. Dia menjauh dari, ya, dia menjauh dari apa? Ayatajafa an dariz zawal, dari negeri yang akan sirna dan binasa. Kemudian yang ketiga, ayasta'idda lil maut wa ma ba'dah. Yang ketiga adalah dia persiapan, ya, persiapan tatkala dia kedatangan kematiannya, al-maut, kedatangan kematiannya. Jadi kematian itu akan mendatangi kita. Ya, kematian akan mendatangi kita. Makanya kita nggak tahu pada posisi apa kematian itu datang kepada kita. Naudzubillah min dzalik, ya. Kalau orang lagi dimurkai Allah kemudian kematiannya datang, maka mohon kepada Allah. Memang nggak ada yang tahu kematian itu datang. Ya, makanya orang-orang yang pandai sekali menjaga kesehatan, dampak negatifnya, ya, dampak negatifnya, dan ini berbahaya kalau menurut saya, adalah mati secara mendadak. Ini. Makanya dampak baik sakit adalah kesiapan untuk didatangi kematiannya. Masya Allah. Makanya orang-orang yang beriman berbahagialah dengan sakitnya. Walaupun kita tetap harus menjaga kesehatan, tapi kan tidak mungkin kita sehat terus. Tatkala sakit, berbahagialah dengan sakitnya, karena keutamaan-keutamaan sakit bagi orang beriman sangat banyak. Ya, di antaranya ya siap tatkala mau kedatangan kematiannya. Jadi ciri yang ketiga, hatinya telah lapang, dia persiapan untuk prosesi dicabutnya ruhiyah dari badan dia. Dan pasca itu, yaitu pasca lepasnya ruh dari jasad dia, yang disebut dengan al-mayyit. Nah, ini ciri dadanya telah lapang. Apakah 3 ciri ini sudah ada pada diri kita atau belum? Gimana? Ya, sakit-sakitan tadi kan tambahan, ya, tambahan. Kan kita nggak harus sakit. Kita lagi menceritakan dampak buruk orang yang pandai menjaga kesehatannya. Dampak buruknya adalah mati secara mendadak. Ya, jadi orang-orang yang sangat perhatian menjaga kesehatannya, ya, nasihat saya, sambil dikontrol. Lebih penting menjaga tauhidnya, menjaga imannya. Olahraga boleh, ya, refreshing boleh, bagus, tapi jangan lupa durasi olahraganya, durasi dia menjaga hatinya harus diperhitungkan. Ya, kemudian jangan olahraga yang mengurangi pahala. Jangan olahraga yang mengurangi pahala. Berapa banyak
ya, orang-orang yang sudah manula, ya, itu suluh olahraga di lapangan disertai dengan musik dan auratnya terbentuk dengan pakaiannya yang ketat. Ini jangan. Ini harus di manage. Ya, ini kaum muslimin kasihan loh. Ya, kasihan, ya. Kasihan. Jadi usia tua adalah usia awal untuk menghadapi dunia baru. Ya, menghadapi dunia baru yang lebih lama. Usia anak-anak balita adalah usia awal dia untuk menghadapi tantangan dunia yang penuh ketidakpastian. Tetapi usia tua adalah tantangan baru tatkala mau menghadapi kehidupan yang penuh kepastian, apakah di neraka ataukah di surga, apakah celaka atau bahagia. Sudah selesai. Jadi 3 ciri seseorang mendapatkan lapang dada. Pertama, dia sudah mulai fokus terhadap kampung keabadian dan berpaling dari kampung yang akan sirna, dan dia persiapan untuk masa yang paling pasti untuk didapatkan, yaitu ya dia didatangi malakul maut kemudian dicabut nyawanya. Berikutnya, sekarang kalau misalnya ditanyakan, ya, ciri-ciri dada sempit apa? Nah, ciri-ciri dada sempit apa? Ya. Ciri-ciri dada sempit, ya, adalah fokus terhadap kehidupan fana. Fokus terhadap kehidupan apa? Fana. Ya, jadi hati-hati ya. Memang mengembangkan apa sajalah dari perkara dunia itu menyenangkan. Tapi kontrol, ya, kontrol. Dan memang sudah menjadi sunatullah, ya. Rasulullah mengatakan, lau kana li ibni Adam wadiyan minadz-dzahab latamanna wadiyan layam la'ufahu ila turab. Apabila anak manusia itu sudah punya 1 gunung emas, maka dia pingin 2 gunung emas. Padahal 1 gunung emas itu berapa ribu ton. Itu pingin berapa ribu ton lagi, dan itu tidak akan puas kecuali kalau mulutnya disumpel dengan tanah, maksudnya mati. Ini mulai ya, kalau pingin dadanya lapang mulai dikontrol. Nah, kalau masih fokus seperti ini berbahaya, ini tanda-tanda dadanya sempit. Ya, dadanya sempit. Dan ini kehidupan yang melelahkan. Ya, kehidupan yang melelahkan di dunia. Dunia itu sama saja, tatkala diburu capek dan dampaknya mengerikan. Maka ciri seseorang dadanya sempit, fokus terhadap kehidupan fana. Ya, berburu follower, berburu macam-macam lah, ya kan? Nah, ini masya Allah ya, penggemar dan sebagainya, gitu kan? Kemudian yang kedua, ya, menjauh dari kehidupan kekal. Menjauh dari kehidupan kekal. Majelis taklim sebenarnya adalah jalan untuk mendekat kehidupan kekal, dan memang sederhana sehingga jarang orang yang tertarik. Ya, berbeda dengan ya maksiat, tempat hiburan dan sebagainya, banyak orang yang tertarik. Kehidupan yang kekal ini dia menjauh, berat. Makanya kalau kita tidak ada keterikatan dengan dunia, yang mendekatkan diri kita ke dunia yang kekal ini, waspada. Ya, jadi kita harus nyantol. Ya. Nah, ciri orang yang hatinya sempit, menjauh dari kehidupan yang kekal. Kemudian yang ketiga, lupa kematian. Lupa apa? Kematian. Naudzubillah min dzalik, ya. Lupa kematian. Kadang lupa kematian itu bentuknya sederhana, maka hati-hati sekali di dalam mewaspadai kata-kata motivasi. Ya. Misalnya umurnya 71 tahun. Dia bilang 17 tahun begitu. Sekarang tujuannya apa mengucapkan seperti ini? Kalau dia tujuannya adalah untuk dia mengfullkan tenaga untuk kehidupan berikutnya di akhirat, bagus. Tapi kalau tujuannya adalah dia supaya lebih, ya bahasa-bahasanya ini ya, lebih visioner dan lebih efektif, energik di dalam kehidupan dunia, ini petaka. Harusnya dinasihatin, jangan bu, kontrol, tetap kontrol. Dunia itu nggak akan berubah dari sifat aslinya.
Dan orang-orang yang berburu dunia itu nggak ada yang selamat. Firaun, Qarun, Namrud itu nggak ada yang selamat setelah mereka mendapatkan. Maka ciri dari sempitnya hati, sebagaimana tadi disebutkan, ya, fokus terhadap kehidupan fana, kemudian menjauh dari kehidupan kekal dan lupa kematian. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Beliau mengatakan, fa idza wujidat hadhil umur ats-tsalatsah, maka apabila kita menjumpai tiga perkara ini, yaitu dari tanda-tanda orang yang memiliki dada lapang, ya, yaitu fokus kepada kehidupan kekal abadi, kemudian menjauh dari kehidupan yang fana dan persiapan untuk kematiannya, fahiya dalilun ala insyirahi sadrihi, maka ini dalil petunjuk dadanya lapang, wa tuma'ninati qalbihi, dan hatinya tentram. Berkata Al-Alama Ibnul Qayyim, wa alamatu hadza, dan tanda lapang dada ini adalah insyirahu sadri limanazilil iman. Ya. Dan tanda dadanya lapang adalah lapangnya dada pada kedudukan iman. Wa infisahuhu wa tuma'ninatuhul qalbi li amrillah, dan ya, infisahuhu yaitu dadanya lapang dan tenang terhadap putusan Allah. Ya, contoh-contohnya ya sebagaimana kehidupan yang berat. Contohnya misalnya ada seorang wanita anaknya mati. Ya, anaknya mati. Rasulullah SAW mengatakan falyasbir falyahtasib, sabar dan berharap pahala. Ya, namanya anak ya, seorang ibu ya, kayak apa ya kan? Ibu memang beda sama bapak ya, bapak. Walaupun bapak juga capek ya, tapi ibu juga kan capek dari sisi yang lain, hamil, menyusui, perhatian, perasaannya juga seperti itu. Jadi antara laki-laki sama perempuan memang nggak ketemu secara ya prototipenya, kondisinya nggak ketemu, tapi bisa saling pengertian. Ini wanita ini tatkala anaknya meninggal sedih sekali, dinasihati suruh sabar, suruh berharap pahala. Dia mengatakan ilaika anni, pergi kamu sana, apa yang menimpaku kamu tidak merasakannya. Karena sudah dinasihat begitu, nggak mau, akhirnya Rasulullah pergi. Tatkala Rasulullah SAW pergi, kemudian ya diberi tahu bahwasanya tadi yang memberikan nasihat itu Rasulullah. Akhirnya perempuan itu mengejar, wahai Rasulullah, saya nggak tahu kalau itu yang memberikan nasihat tadi adalah engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, inna sabra min sidmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu pada hantaman pertama. Begitu. Jadi tatkala hantaman pertama berat itu ya, itu sabar ya. Dan mungkin karena manusia kan sendiri-sendiri ya, mungkin orang ditinggal mati orang tuanya rasanya kayak apa. Mungkin orang tuanya masih hidup, diputus sama pacarnya, coba, padahal pacarnya sudah dirawat sama dia 6 tahun misalnya atau lebih, tiba-tiba diputus ya, rasanya gimana kira-kira nih? Ya mungkin dia akan merasakan berat, tapi dalam perkara ini imannya harus kuat. Terus kalau pacar yang belum halal harusnya alhamdulillah. Walaupun mungkin hatinya berontak gitu. Karena di sini sudah masuknya hati. Maka hati kita itu hati-hati loh, jangan sampai masuk yang pada bukan ranahnya. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, hati itu diciptakan itu hanya untuk mencintai Allah. Nah, kalau hati ini masuk kepada yang bukan ranahnya, mencintai yang bukan istrinya, mencintai yang bukan suaminya, atau mencintai harta, berbahaya ini. Kalau nanti hartanya diambil, istrinya diambil, anaknya diambil, ini berbahaya di sini. Maka kekuatan lapang dada ini harus ya menjadi kekuatan. Ya, ini persis seorang ibu tatkala diambil anaknya. Il hadirun azani wa azakumullah. Wal inaba ila dzikrillah, maka ya di antara tandanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia taubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Wa mahabbatuhu, dan cinta kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah ya dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin, seukuran dia mencintai Allah bisa dilihat dengan seukuran salatnya. Makanya nih salat malam jangan terkalahkan. Mungkin kadang terkalahkan, tapi berdoa tetap
Misalnya kadang sudah bangun sepertiga malam terakhir, mau wudu mungkin ini dan itu, duduk sejenak terus berdoa. Kalau mungkin tidak udzur ya wudu kemudian sholat, ya gitu. Latihan ini, karena ini bertalian dengan seberapa kadar cinta dia kepada Allah. Maka di sini ya di antara bentuk lapang dada adalah kecintaan dia kepada Allah, wal farhu biliqaihi, dan senang dengan pertemuan dengan Allah. Ini harus ada unsur rasa senang dengan pertemuan kepada Allah. Jadi terkadang orang diingatkan dengan kematian itu marah. Padahal tidak mungkin seseorang bisa bertemu dengan Allah kecuali melalui pintu kematian. Jadi kematian ini sebenarnya sebuah kerinduan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman aslinya di dunia ini tidak betah. Ya, Umar bin Khattab tidak betah, para sahabat yang lain juga tidak betah gitu. Tetapi kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga kecuali melalui pintu dunia ini. Sehingga ya, rindu dengan pertemuan Allah itu bentuk daripada ya lapang dada. Makanya mereka menggunakan waktu sebagus mungkin untuk beramal saleh. Ya, Umar bin Khattab sampai meluaskan wilayah sangat luas sekali itu. Kalau nggak salah sampai 2/3 dunia. Luas sekali, maka nama Umar bin Khattab menjadi sangat terkenal ya bagi lawan-lawannya. Yahudi, Nasrani dan sebagainya, lawan-lawannya. Ya, sampai ini salah juga ya, salah, tapi ini hanya buat info. Sampai John Naisbitt ya di dalam bukunya Megatrend 2000 atau terjemahnya 100 tokoh ternama dunia, nama Umar bin Khattab dimasukkan ke urutan nomor 50. Sahabat yang lainnya nggak ada. Ya, nomor satunya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sampai Nabi Isa urutan nomor berapa? Nomor 2 kalau nggak salah Isaac Newton. Ya, ada Galilei, kemudian juga ada Hitler dan sebagainya. Karena dia berbicara secara pengaruh dunia internasional. Pengaruhnya sangat besar. Ya, dengan pertimbangan begini-begini diletakkan nomor sekian. Tapi ini tentunya buku yang salah ya, secara tinjauan syar'i. Tetapi untuk mengetahui betapa Umar bin Khattab ini telah melakukan upaya yang sangat besar perluasan Islam, apa yang melatar belakangi beliau? Karena masih diberi kesempatan hidup di dunia. Karena tidak ada orang-orang yang beriman tatkala menyikapi dunia ini kecuali dia akan mencari bekal sebanyak-banyaknya, karena mereka tidak betah hidup di dunia. Ya, kita masih betah hidup di dunia atau sudah agak-agak nggak betah? Ini pertanyaannya, kita masih betah hidup di dunia atau agak-agak nggak betah ini? Berarti kita hidup di dunia dikurangin ya betahnya. Thayyib lah, kita semangat bekerja, cari makan dan seterusnya, usaha dan sebagainya. Thayyib, nggak ada masalah. Tetapi hati kita tetap membangun tadi kecintaan kepada ya pertemuan dengan Allah SWT begitu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Wal farahu biliqaihi wa tajafa an daril ghurur, dan menjauh dari kehidupan yang penuh tipu-tipu. Kehidupan tipu-tipu. Memang di dunia ini ya kehidupan tipu-tipu, dan ternyata tipuan itu lebih menarik daripada asli. Ya apa tidak Mas Abdul Qahar? Lebih menarik yang tipu-tipu atau yang asli Mas Abdul Qahar? Yang tipu-tipu. Iya betul, yang tipu-tipu lebih menarik. Dan untuk mencari yang asli itu harus perjuangan, susah payah gitu. Bersamaan jarang orang yang minat, bersamaan untuk mendapatkannya harus susah gitu. Mungkin lebih susah daripada mencari emas. Nyari imitasi lebih mudah, nyari emas lebih sulit gitu. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, ya menjauh dari kehidupan tipu-tipu. Kama fil atharil masyhur, sebagaimana sebuah athar yang terkenal nih. Athar berarti bisa ucapan sahabat, bisa ucapan tabi'in, terkenal ini. Dikatakan nih, nukilannya Ibnu Qayyim, beliau menukil ucapan sahabat. Idza dakhala nurul qalbi, apabila masuk cahaya ke hati, apabila cahaya masuk ke hati, berarti cahaya iman, cahaya ilmu. Infasaha wan syaraha, maka dada ini menjadi terbuka dan lapang. Qil wa ma alamatu dzalik, kemudian ditanyakan apa tandanya? Dijawab tajafa andaril ghurur, dia menjauh dari dunia penuh tipu menipu. Ya, tipu menipu. Tipu menipu ya, tipu menipu. Orang lebih semangat untuk
pasang judol dari pasang infak, iya apa tidak? Iya kan? Naudzubillah min dzalik, saya mau ngomong jadi malu nih. Kadang orang lebih tertarik sama wanita yang bukan istrinya, ya kan, daripada ke istrinya. Naudzubillah min dzalik. Mungkin mengasih istrinya nafkah yang kecil, nafkah kepada yang bukan istrinya, perhatiannya besar. Ya beli madu harga 150.000 sekilo, berpikir 1 juta kali. Beli homer harga 400.000 sebesar ibu jari, nggak mikir gitu. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya apa? Negeri tipu menipu. Ya. Wal inaba ila daril khulud, dan kembali kepada kampung penuh keabadian. Wal isti'dad, dan menyiapkan lil maut, bagi kematian, qabla nuzulihi, sebelum datang. Ya, sebelum datang. Jadi ternyata ciri tadi, tanda tadi yang 3 sumbernya adalah dari athar. Nukilannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Berikutnya beliau mengatakan, wa amma idza taghat 'alal qalb, dan apabila hati ini sudah enggak asli lagi, sudah rusak, sudah terkontaminasi, ya, sudah rusak, terkontaminasi. Wa amma idza taghat 'ala qalbi umurun wa ihtimamatun ukhra daqa sadruhu, dan apabila hati sudah tadi, ya, dan kemudian dia tertimpa perkara-perkara yang lainnya, maka hatinya menjadi sempit. Ini bahayanya orang yang hatinya sempit itu nggak kuat menghadapi sepi, ya, nggak kuat menghadapi apa? Sepi. Jadi memang orang sukanya ya jingkrak-jingkrak dan seterusnya, seneng-seneng, happy-happy begitu. Padahal manusia itu nggak bisa ngadepin seperti itu. Kadang alami sepi, sendirian, anak nggak ada, istri nggak ada, teman nggak ada, ya, ngeri. Jadi hikmah daripada orang dilatih sepi, ya seperti ngaji sepi, ya kan, zikir sepi, tahajud sepi, bermunajat kepada Allah sepi, berdakwah sepi, begitu kan? Ya, dia diberi kekuatan menghadapi kesepian. Dan pasti orang itu pasti mengalami kesepian, dan kesepian yang paling pasti dihadapi oleh manusia tatkala dia mau dicabut nyawanya, ya kan? Tatkala dicabut nyawanya, adakah yang bisa menemani dia selain daripada amalannya? Tidak. Kalau amalannya baik, ya Allah bantu dengan malaikat. Lainnya enggak bisa. Karena ini sudah pribadi sekali. Kesepian, ya. Belum kesepian di kubur. Ya, kesepian di kubur. Berat, ya, kesepian di kubur. Makanya saya teringat, ya, tatkala ulama di penjara di bawah tanah sendirian, nggak ada cahaya, nggak ada apapun, ya, ternyata setelah 15 hari ditengok ternyata masih hidup. Padahal kan sepi. Nabi Yunus kan sepi kan, di perut ikan, di dasar laut, ya, dimuntahkan oleh ikan tersebut, masih hidup. Ya, kan sepi, coba bayangkan. Nabi Yusuf juga, tadi Nabi Yunus, Nabi Yusuf, ya kan? Kan di sumur sendirian, ya kan? Akhirnya berapa hari Nabi Yusuf di sumur sendirian, coba. Kalau malam gimana? Kalau siang bagaimana? Biasanya sumur ada ularnya, ada ininya. Ini sepi, tetapi jiwanya kuat. Ini manfaatnya. Tapi kalau misalnya hatinya sempit, ini nggak kuat nih, menghadapi sepi, ya. Sukanya ya begitu, bahaya ini, ya. Dhaqa sadruhu, maka hatinya sempit. Bihasbi insyighalihi bihadil umur, seberapa berat, seberapa besar sempitnya hati, seukuran, ya, tersibukkannya dia pada perkara-perkara tersebut. Jadi alat ukur, ya, seberapa besar lapang dada dia, ya, seberapa besar tanda-tanda dia memiliki lapang dada. Seberapa besar, ya, ukuran sempitnya dada dia, ya, seukuran seberapa besar dia terhadap hal-hal yang tadi disebutkan, perhatian pada dunia dan seterusnya. Jadi semakin cinta dunia, hatinya semakin sempit. Semakin cinta dunia semakin sempit, dan semakin cinta dunia semakin sempit, dengan kesempitan yang tak terbayangkan. Sehingga benar, ya, orang yang mengatakan apabila manusia itu dalam keadaan kufur,
itu kekufurannya itu mengalahkan iblis. Manusia itu kalau misalnya nafsunya tidak terbimbing, maka nafsunya lebih ganas daripada binatang. Ya, lebih ganas daripada apa? Binatang. Dan kita lihat kenyataan, coba ya, seperti Firaun baru diinfokan akan ada bayi yang akan menggulingkan kekuasaannya, coba naudzubillah, bayi-bayi kemudian dibunuh. Ya. Qarun tatkala diminta zakat sama Nabi Musa, dia nolak, padahal kekayaannya banyak, akhirnya ditimbun. Jadi begitu, naudzubillah min dzalik, kengerian-kengerian yang sangat mengerikan. Ya, dan ini terjadi di masa ini. Di masa ini. Jadi kalau antum perhatikan kezaliman-kezaliman yang terjadi di dunia ini, asbabnya seperti yang terjadi di dalam pembahasan kita ini. Coba kita perhatikan ya. Ini hanya studi kasus saja ya, biar buat contoh. Studi kasus. Apa sih beratnya tatkala misalnya ya Benyamin Netanyahu misalnya memberikan peluang bagi rakyat Palestina untuk hidup nyaman, coba. Tatkala dia memberikan kebebasan bagi rakyatnya Palestina hidup nyaman, kan dia juga bebannya berkurang, rakyatnya juga berkurang. Tatkala dia ingin membasmi, apakah dia memiliki kemampuan untuk membasmi makhluknya Allah? Karena dalam keadaan tertentu Allah tidak mengizinkan makhluknya itu dihabisin. Seperti anjing, coba, anjing hitam boleh dibunuh, tapi anjing selain hitam nggak boleh dibunuh. Kenapa? Karena itu termasuk daripada makhluk-makhluk Allah. Jadi Allah yang menjaga keberlangsungan kehidupan ini. Kemudian sekarang yang terjadi di Sudan. Nah, Sudan ini lebih parah lagi. Saya belum bisa berani secara tegas-tegasan seperti Zanjawid ini kelompok kafir. Memang di antara ya kelompok Zanjawid ini memang pakai jimat dan seterusnya ya sehingga ya masuk ke ranah kekufuran jelas jimat. Tapi apakah semuanya gitu? Karena zahirnya mereka itu ya pakai jilbab, meneriakkan takbir gitu. Sementara pasukan pemerintah sah Sudan ini juga zahirnya nama-namanya Islam. Jadi gulingan tadinya diktatornya juga zahirnya Islam, coba. Sekarang perkara yang terjadi ini kan naudzubillah min dzalik, ini namanya kejebak kepada sempitnya hati tetapi kronis. Jadi tatkala manusia terjebak pada sempitnya hati kemudian kronis, apa yang dia perjuangkan tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali, walaupun saya jadi ingat lagi nih. Ya. Tatkala Michael Jackson itu mengadakan konser dengan biaya 7 miliar. Dan dia latihan lama untuk konser 1 jam itu latihan 1 bulan. Kemudian dia berakhir dengan meminum obat tidur yang harusnya diberikan kepada badak. Kalau diberikan pada badak, badak pun akan mati. Dia minum, naudzubillah. Ya Allah ya Rabbi. Kemana coba sorak-sorai histeria tatkala dia manggung begitu. Kemudian dia mengalami masa-masa berat seperti itu. Ini namanya tertipu. Jadi sulitnya manusia memahami kenyataan yang dia butuhkan karena memang perkara-perkara yang memudarati dia ditampilkan dengan menipu. Makanya tadi lebih banyak yang tertipu atau lebih banyak yang tidak memilih tipuan, lebih banyak yang membawa motor baru menggiurkan. Cukup dengan 500.000 Anda bisa membawa motor baru gitu. Ya kan? Halal apa haram? Tatkala pakai sistem riba misalnya, haram kan? Yang namanya finansial, ya. Sudah kita lanjutkan. Jadi seukuran banyaknya racun-racun tadi di dalam hati, maka seukuran itu pula dadanya sempit. Wa ba'da hadzal bayan, dan setelah dijelaskan seperti ini, kata beliau, li ahammiyati hadzal maudhu', betapa pentingnya pembahasan ini. Jadi pembahasan tentang lapang dada itu penting sekali, ya. Wa syiddati hajatin nas ilaihi, dan betapa butuhnya manusia akan pembahasan ini. Di sini disebut manusia. Ya manusia kan secara umum kan. Jin, manusia, mukmin, kafir yang masih dalam kategori itu butuh akan pembahasan ini. Supaya dadanya lapang, supaya bahagia, nyaman. Ya. Wa syiddati hajatin nas ilaihi nashra'u fil maqsud, ya, maka kita akan memulai kepada maksudnya dari pembahasan ini, yaitu dzikru asyrati asbab, yaitu disebutkan 10 sebab yunalu biha insyirahus sadar, bagaimana seseorang bisa
mendapatkan dada yang lapang. Tu'tabaru hiya al-ajma' fi nail. Pembahasan 10 ini kata beliau, ya, tu'tabaru hiyal ajma', ini yang paling ajma', yang paling sudah dirangkum, sudah ditipiskan lagi. Jadi kan kadang pembahasan luas banget ditekan gitu. Maka pembahasan yang tipis sebenarnya aslinya itu lebar gitu. Tapi kan dalam keadaan kebutuhan tertentu butuh tipis. Ya, butuh lebih ajma', lebih tidak meluas. Tapi dalam keadaan tertentu kadang butuh meluas gitu. Ya. Dan di sini lebih ajma', lebih ya terangkum. Finail di dalam mendapatkan wa taksil hadhil ghayah al-hamidah. Ya, pada puncak yang terpuji ini. Wa hiya mulakhasatun, dan ini adalah ringkasan mustafadatun min faslin azim. Ini adalah ringkasan dari pembahasan yang bermanfaat dari kitab yang agung, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi ini ternyata pembahasan ini sumbernya, rujukannya dari kitab Zadul Ma'ad, walaupun tentunya ada fikih dan kefakihan yang dimiliki oleh penulis sehingga beliau bisa menyuguhkan dengan tepat dan sederhana, ya, tepat dan sederhana. Ya. Fi asbab, ya, pembahasan Ibnu Qayyim fi asbab syarhus sudur, sebab-sebab lapang dada, wa khusuliha, dan diraihnya, ala kamal lahu sallallahu alaihi wasallam, secara sempurna, ya, alal kamal lahu, ya, alal kamal lahu, secara sempurna, lahu, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ini? Jadi begini, ya, mungkin di antara kita baru paham, mungkin termasuk saya, ya, baru paham. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan menurunkan surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, dan seterusnya. Wahai Nabi, bukankah aku telah melapangkan dadamu, untukmu dadamu, dan seterusnya sampai akhir ayat. Ternyata ayat ini kandungannya sangat besar, sebagaimana kandungan seluruh agama ini. Karena apa? Karena untuk bisa menerima yang demikian ini harus memiliki kelapangan dada. Dan ini bukan perkara yang mudah. Kita ingat coba awal, ya, dalam kitab, ya, Bidayatil Wahyi atau Badail Wahyi, awal Rasul dapat wahyu. Apa yang terjadi? Beliau mengatakan zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni, gitu. Selimuti aku, selimuti aku. Rasulullah ketakutan yang luar biasa. Bagi orang yang berpikir sederhana, kok takut, kenapa ya? Aneh kan? Tapi bagi orang yang paham, sangat bisa dipahami kenapa Rasulullah sangat takut. Karena beliau akan mendapatkan amanah sangat besar, yaitu mendakwahkan tauhid ke seluruh penjuru dunia dengan tantangan yang besar. Sementara beliau sendiri kan, ya, di Mekah, ya, kemudian kekuatan-kekuatan di luar Mekah sangat besar, Romawi, Persia. Ini Mekah aja disebut dengan jahiliyatun jahla, jahiliyah yang super. Kemudian dunia juga dipenuhi dengan jahiliyatun jahla, dengan jahiliyah yang super. Ya, sampai supernya jahiliyah itu digambarkan aib tatkala memiliki anak perempuan. Karena anak perempuan katanya membawa sial. Pertama, kalau nikah dibawa pergi, yang kedua tidak bisa diajak perang. Nah, ini menghadapi tantangan-tantangan berat. Nah, ini akan diberikan kepada Rasulullah, maka menggigil. Kemudian ini semuanya dilewatkan terus sampai agamanya sempurna. Berarti di sini akhirnya bentuk kesempurnaan agama ini juga bentuk pemberian Allah kepada nabinya lapang dadanya. Sehingga untuk mendapatkan lapang dada ini, Rasulullah melakukan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah berikan anugerah yang terbesar kepada nabinya berupa lapang dada. Dan dari perkara inilah kemudian ditulis sebab-sebabnya agar kita bisa melapang dada, yang memiliki lapang dada sebagaimana lapang dada itu telah diberikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini bisa
terpahami oleh kita selama ini tatkala kita memahami lapang dada itu dengan pemahaman yang masih belum sempurna. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Nah, motor kamu hilang ya? Iya. Gimana kamu? Oh, biasa, nggak apa-apa lah. Musibah. Ya alhamdulillah kamu ya dadanya lapang. Ternyata nggak sesederhana itu, ya. Lebih dalam daripada itu karena bertalian juga dengan agama ini. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, wa billahi wahdahu at-taufiq. Maka hanya kepada Allah semata kita meminta taufik. Wa minhu yustamaddu al-aun wa yustamnah, dan kepadanya kita minta pertolongan dan juga meminta anugerah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan kepada keluarganya dan para sahabatnya semuanya. Ini waktunya sebenarnya sudah habis ya, sudah jam 11, tapi nanggung ya. Kita ambil sedikit lagi poin yang pertama dari 10 sebab lapang dada. Ya, kita ambil waktu ya sedikit di antara ya 10 sebab lapang dada. Sebabnya yang pertama dan ini yang terbesarnya adalah tauhidullah wa ikhlasuddin lahu. Mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah SWT. Wa huwa al-ghaya allati khalaqallahu khalqa li ajliha. Dan tauhidullah, mentauhidkan Allah adalah puncak daripada hikmah Allah menciptakan makhluk. Dan Allah menciptakan makhluk ya hanya untuk beribadah kepadanya. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka Allah lah ya, yang menciptakan makhluk untuk mentauhidkannya dan mengikhlaskan agama untuknya, dzullan wa inkisaran, dengan ketundukan dan kepatuhan, wa khudu'an wa ta'atan, ya, khudu' merendahkan diri dan taat dan menjalankan perintahnya baik secara individu ya, wa ifradan lahu, menjalankan perintahnya dan menunggalkan ibadah untuknya, bijami anwa'il ibadah, dengan seluruh bentuk ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah, dan janganlah ya berdoa atau beribadah kepada selain Allah ada yang lainnya. Berarti di sini yang menyebabkan kelapangan dada seseorang dicabut diantaranya adalah tatkala orang berbuat syirik. Ya, contohnya misal ini yang sering terjadi ya, tatkala misalnya orang mau perang, ternyata dia tidak berani perang karena jimatnya ketinggalan, ya kan? Ya betul tidak? Orang mau berdagang, dia tidak percaya terhadap dagangnya itu akan laris karena dia tidak minta penglaris, tidak minta apa? Penglaris. Makanya ada orang yang minta penglaris kalau itu dicepret-cepret gitu ya Mas Abdul Qahar. Cepret gitu ya. Gimana tekniknya Mas Abdul Qahar? Plastik. Tuh. Iya. Itu sebenarnya termasuk syirik akbar. Iya, termasuk pembeli pertama itu nggak boleh ditolak. Terima uangnya dikepret. Ini sebagai tular. Iya, ini kan merusak kaidah ekonomi sebenarnya. Makanya kita pernah menyinggung ekonomi itu dasar-dasarnya dibangun di atas tauhid. Kalau ekonomi tidak dibangun di atas tauhid, maka dicabut berkahnya. Kepret. Oh, penglaris, ya kan? Sulit nggak membuang ini? Sulit ya? Sulit nggak Mas Budi? Misalnya di pasar itu supaya jangan kepret duitnya kayak gitu. Sulit nggak Mas Budi? Sulit ya? Zaman siki mas nek ora utang ya
orang duwe duit, orang duwe modal, ki kabeh utang. Maksudnya utang bank, ya kan? Ya kan? Makanya di balik pedagang ada yang nunggu dagangan. Ya, bank titil, ya kan? Ya. Bank itu ribawi. Naudzubillah min dzalik. Kan akhirnya uli duit membayar utang. Lapang dadanya berkurang. Ini memang harus kuat ya. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah saja dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT dan berpaling dari yang lain. Beliau mengatakan, "Fa kullama kana al-'abdu 'azzama tahqiqan di tauhid," maka tatkala seorang hamba itu besar di dalam memurnikan tauhid, wa a'zama inayatan bihi, dan dia besar perhatian terhadap tauhid, wa riayatan, dan perhatian terhadap tauhid pada hak-hak tauhid dan kewajibannya, wa bu'dan an nawaqidihi, dan menjauh dari pembatal-pembatal tauhid, ya, wa nawaqisihi, dan yang mengurangkan tauhid, kana dzalika atama fi insyirahis sadr, maka dia sangat lapang di dalam dadanya, wa rahatil qalbihi, dan hatinya nyaman, wa tuma'ninati nafsihi, dan hatinya tenang, wa sa'adatihi, dan bahagia fid dunya wal akhirah, ya, maka dia bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau enggak ya takut, ya, makanya ada hari sial, ya, tempat sial, tempat angker. Padahal bagi orang-orang yang bertakwa ini harus hilang. Makanya ada keyakinan ya di Arab waktu itu ada hari sial dan tempat sial. Ada seorang ulama namanya Tobakto, Syekh atau Bakto. Dia ingin mematahkan keyakinan ini. Dia pergi di hari itu dan lewat tempat itu. Ternyata betul tatkala lewat di hari itu dan tempat itu jatuh. Ya tentunya masyarakat senang. Diulang lagi di hari itu lagi, di tempat itu lagi, jatuh lagi, sampai berulang-ulang. Sampai akhirnya beliau ternyata berhasil. Nah, ternyata apa? Berhasil. Sudah selesai ya. Berarti ini ngeri tatkala tauhidnya hancur. Ada orang beli rumah mahal, ya, beli rumah mahal. Ternyata tatkala dia pakai rumahnya itu gelasnya pecah, piuk gitu. Dan pecahnya itu tidak nyebar langsung seperti bubuk begitu, ya, bubuk. Tiba-tiba pintu lemarinya der gitu. Kemudian tiba-tiba kertasnya terbuka, sering. Akhirnya dia meyakini tempat itu ada apanya? Setannya. Terkenal nyebar rumah itu gatal katanya. Ya, karena gatal rumahnya, padahal dia belinya 350 juta, paling dijual sampai 40 juta. Bayangkan. Ya Allah. Dan yang beli jarang. Ada orang beli rumah 40 juta. Setelah dipakai berapa lama? Ya karena gatal tadi, dijual lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Antum berani beli rumah gatal? Berani enggak? Berani. Tatkala dia bertauhid harus berani. Lah bagaimana kalau rumahnya gatal gitu? Banyak setannya, adepin. Tapi tidak boleh nantang ya. Kalau nantang berarti dia terjebak sama godaan syaitan. Ya, kadang marah, ayo keluar satu lawan satu misalnya sama jinnya, sama syaitan, enggak boleh, tetap doa. Tapi ngadepin begitu tidak boleh. Ya. Tidak boleh takut dan seterusnya. Maka tatkala dia tidak kuat tauhidnya, maka dia terjebak. Akhirnya ngasih sesaji, ngasih ini, ngasih itu, atau terpaksa menjual dengan harga murah sehingga dadanya sempit. Oke, motor Vixen tahun berapa? 2019. Dijual berapa? Enggak murah lah, 5 juta aja. Kenapa sih? Habis nabrak gitu. Habis nabrak. Kalau habis nabrak biasanya sial enggak? Biasanya loh, sial apa enggak? Enggak lah. Enggak, tergantung pengendaranya kan. Tapi kenapa tatkala habis nabrak dijualnya murah gitu loh. Kalau dia memiliki keyakinan sial, ini dosa, ini syirik. Tapi kalau memang ini cacat itu dan sebagainya sehingga jadi murah dan sebagainya untuk biaya ini lain perkara. Ini intinya ya, seukuran tauhid yang ada pada dia, maka seukuran itu pula dadanya lapang. Maka di sini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, fa'a'zamu asbabi syarhis sadr, maka sebab dadanya lapang itu
adalah tauhid. Dening tindak-tindak betoni gunting kayak nopo. Kenyang lagi hamil 7 bulan, Mas. Nah, ya kan sambil bawa apa? Gunting. Digantungkan. Loh, kenapa sih? Ya biar setannya orang ganggu. Gitu. Ya kan? Ada nggak masih seperti ini? Masih ada. Dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Dan hal-hal yang demikian ini mengerikan ya. Maka seutama-utama sebab lapang dada adalah tauhid. Ya. Wa ala hasbi kamalihi, maka seukuran kesempurnaan tauhid dan kekuatannya tauhid, wa ziyadati, dan bertambah kekuatan tauhid, yakunu insyirahu sadrihi sahibihi, maka bertambah pula ya dada yang lapang bagi pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurim min rabbih. Maka siapakah yang lebih ya dadanya itu lebih lapang? Siapakah yang dadanya lebih lapang ya dibandingkan orang-orang yang diberi hidayah dan taufik ke dalam Islam? Fa huwa 'ala nurim min rabbih, dan dia berada di atas petunjuk Allah SWT. Dan juga firman Allah SWT, faman yuridillahu ayyadiyahu yashrah sadrahu lil Islam, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka dilapangkan baginya dadanya kepada Islam. Wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ayyudillahu, disesatkan, yaj'al sadrahu, maka dijadikan dadanya dayyiqan, sempit. Tadi Abu Jahal, Abu Lahab sempit ya, dan berat. Ka'annahu yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang naik ke langit. Berat, semakin naik semakin sedikit oksigennya ya. Bahkan ada tempat-tempat minus oksigen, tidak ada oksigennya, seperti katanya di Everest ya. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah, kita lanjutkan. Fal huda wa tauhid ya, petunjuk dan tauhid min a'zami asbabi syarhis sadar. Petunjuk dan tauhid sebesar-besar ya dadanya lapang. Kalau begini ini kita jadi ingat ya, kalau saya sering ingat sih memang ya, kayak penjajahan negeri kita ini oleh Belanda, itu kan gambaran dadanya sempit. Ya sudah, Indonesia sudah merdeka, umumkan kemerdekaannya, masih masuk lagi. Ya, yang terkenal dengan anjing nikah, ya kan? Yang dipimpin oleh Jenderal AWS Kalabi di Surabaya. Ya Allah, ini kan dadanya sempit. Tatkala Jepang kalah ini, Hiroshima sudah dinuklir, kan harusnya mundur, ternyata masih belum bisa dinuklir lagi Nagasaki. Ya Allah, jadi dada sempit ini mudorot. Ibaratnya bahasa Jawa gimana ya, bahasa Jawa, weduse ilang kandangnya nututi. Antum sudah pernah dengar pepatah Jawa begitu? Belum? Waduh, apakah antum nggak pernah diajarin sama abah dulu? Jadi kandangnya hilang, wedusnya hilang, kandangnya nututi gitu. Naudzubillah min dzalik. Kan kekayaannya kambing. Kambingnya ternyata hilang. Setelah kambingnya hilang, kandangnya juga hilang. Naudzubillah, hilang semuanya. Naudzubillah. Ini karena dadanya enggak lapang. Dadanya enggak lapang. Maka tauhid ya dan petunjuk sebesar-besar ya dada lapang. Berikutnya di sini lawannya wasyirku, dan kesyirikan. Ya, biang keroknya ternyata syirik. Ya. Biang keroknya syirik. Troublemakernya syirik siapa sebenarnya? Jin, syaitan. Di samping intinya sih sebenarnya jin ya, syaitan. Istizlalu syaitan. Karena Allah SWT menjadikan manusia itu di atas fitrah, fitrahnya itu tauhid. Kemudian datang syaitan menggelincirkan. Ya, maka syirik itu sebenarnya peradaban syaitaniyah. Peradaban apa? Syaitaniyah. Syirik wad dalal, dan kesesatan. Min a'zami asbab, sebesar-besar sebab di sadar, dada yang sempit. Makanya ya Allah ya, udah dapat ikan banyak ya kan, harusnya kan bersyukur kepada Allah, nyembelih sapi dipangan bareng-bareng, nyembelih sapi malah dicemplung nama laut. Ya Allah ya Rabbi, naudzubillah min dzalik. Ini sebab dadanya sempit. Wan ihraji
ya, wa inhirajihi, dan ya menjadi berat. Berikutnya ini yang terakhir kata-katanya, wa innama khuliqal qalb, dan sesungguhnya diciptakan hati, alladzi fi sadril insan, sesungguhnya diciptakan hati itu di dadanya manusia. Hati itu diciptakan di mana? Di dada, ya. Li tauhidillah wa ikhbatihi lahu, untuk mentauhidkan Allah dan untuk tunduk patuh kepada Allah. Fa idza ukhrija 'anil ghayah, dan apabila hati ini dikeluarkan dari pokoknya, allati khuliqa li ajliha, hati itu diciptakan untuk mentauhidkan Allah, ittaraba, maka hati ini goncang. Hati ini apa? Goncang. Dan betul-betul ya hatinya goncang. Kalau hatinya goncang rusak sudah. Ya. Wa dakhala alaihi minal humum, maka masuklah ke dalam dirinya gundah gulana. Wa humum, dan juga kesedihan. Wal muqaddarat, dan kotoran-kotoran yang membahayakan, racun-racun. Maka di sini kata beliau, bihasbi bu'dihi an tauhidillah, maka seukuran jauhnya dia dari tauhid Allah, wa ikhlasuddin lahu, dan keikhlasan agama untuknya, maka seukuran itu pula ya bertambahnya sempitnya hati. Jadi semakin jauh dia dari tauhid, semakin jauh dia dari ikhlas di dalam beragama hanya untuk Allah, maka dadanya semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Coba antum perhatikan, tatkala seorang dukun gagal di dalam melakukan perdukunannya, apa yang dikatakan? Kesajene kurang, ya apa tidak? Bukan dia bertaubat kepada Allah, dia malah mengatakan apa? Iya, betul. Sajene kurang, ketumbale kurang, tirakate kurang, gitu. Tambah sesat lagi. Harusnya dia keluar dari ranah itu dan tawakal kepada Allah sebagai penciptanya dan juga sebagai penjamin rezekinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan, dan alhamdulillah dalam pertemuan yang kedua ini kita telah sampai pada satu poin, sebab dilapangkannya dada. Apabila ada kata-kata yang salah dari diri saya, al'afu minkum, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا اغلينا أين